Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Radar Bengkulu dalam acara bincang-bincang politik menyongsong pilkada Pilwakot 2024. Masih bersama saya Christopher dan wakil pimpinan redaksi Radar Bengkulu Cetak, Bung Ari. Apa kabarnya Bung Ari? Alhamdulillah, Bung. Semoga selalu sehat dan tidak kurang satu apapun. Amin. Bung Ari, seperti kita ketahui di beberapa edisi podcast kita sebelumnya, itu kita sudah membahas terkait dengan kemungkinan partai politik akan mengusung kadernya. Di antaranya adalah PKB, P3, Golkar, dan sekarang kita akan bahas Partai Gerindra, Gerakan Indonesia Raya, yang saat ini memiliki 4 kursi di DPRD Kota Bengkulu dan berhasil mendudukkan salah satu anggotanya menjadi wakil ketua, begitu Bung ya? Ya, benar, Bung. Oke. Nah, Bung Ari, dari keempat anggota DPR dari Gerindra ini, sepertinya mereka memiliki potensi kuat untuk diusung oleh Gerindra menjadi salah satu calon pada pemilihan wali kota 2024. Nah, kalau Bung Ari melihat sebagai seorang jurnalis yang masih inten ke lapangan dan juga melihat konstelasi di masyarakat, ada beberapa figur yang relatif familiar di masyarakat, diantaranya misalnya Bung Marliadi, lalu Bung Sulihin Adnan, dan juga Bung Nuzuluddin, dan terakhir ada dari gendernya Ibu Fatmawati. Nah, keempat nama ini sepertinya cukup populer ya Bung di dapilnya masing-masing. Bagaimana pengamatan Anda Bung? Silakan Bung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sahabat wabarakatuh. Radar Bengkulu YouTube channel. Hari ini kita membahas potensi kader terbaik Gerindra pada pemilihan kepala daerah, baik itu Pilwakot maupun pemilihan gubernur. Iya, betul sekali. Ya, bincang-bincang ini kita tegaskan dari awal bahwa tidak ada tujuan untuk mengecilkan pihak-pihak lain atau mempromosikan pihak-pihak tertentu. Jadi ini murni dari hasil pengamatan kita, murni dari hasil berita yang pernah terbit dan kita sampaikan di podcast malam ini. Bicara soal Gerindra, ini partai besar di Provinsi Bengkulu, sama seperti Partai Golkar, memiliki banyak tokoh politik yang cukup berpengaruh di Provinsi Bengkulu. Iya. Khususnya di Kota Bengkulu, memang benar tadi Bung, ada nama Marliadi Esos, Iya. Esos, SE atau itu kan. Beliau ini sejatinya awal kiprah di politik duduk sebagai anggota dewan itu beliau ini PAW, Bung. PAW. PAW dari Sutardi, Abah Sutardi. Abah Sutardi. Pasca PAW itu beliau kembali mencalonkan diri di Pileg dan terbukti beliau berhasil menjadi anggota dewan periode selanjutnya. Artinya kepiawaian seorang Marliadi dalam membungkus isu dan meyakinkan konstituen atau masyarakat untuk memilih dirinya di DPRD itu patut diapresiasi ya Bung ya. Iya. Bicara soal Pilwakot, Marliadi ini katakanlah cukup berpotensi untuk diusung partai pada Pilwakot nanti. Mengingat beliau ini juga seorang tokoh dari Lembak, Wong Lembak, jadi beliau sangat berperan aktif dalam kemajuan atau aktivitas di sosial di daerahnya gitu Bung ya. Iya. Saat ini beliau diamanahkan oleh partai, oleh Bapak Prabowo Subianto sebagai anggota ketua Gerindra Kota Bengkulu. Ya. Ketua DPC. Ketua DPC Gerindra Kota Bengkulu. Artinya di sini Bapak Marliadi dinilai layak untuk menjadi seorang pemimpin di partai. Ya. Beliau pun didaulat sebagai
Waka 1 atau Wakil Ketua 1 di DPRD Kota. Waka 1. Ya, lagi-lagi jabatan strategis seperti ini tentu ditunjuk seorang kader yang memang benar-benar dianggap layak untuk memimpin, seperti itu Bung ya. Iya, benar sekali. Potensi untuk maju Pilwakot sangat terbuka bagi Marliadi. Tentunya balik lagi apakah beliau yang ingin maju nanti atau mungkin beliau memilih untuk berkiprah di legislatif, itu kita belum tahu ya Bung ya. Iya. Masih panjang ya Masih panjang. prosesnya. Lalu keterwakilan Gerindra di Kota Bengkulu juga ada, namanya Bapak Solihin Adnan SH. Bang Sulihin Adnan. Ya. Bang EN ini kita akrab menyapanya. Bang En. Dia seorang yang memahami soal hukum ya. Hukum tata negara, hukum pidana. Tentu sosok seperti ini juga sangat dibutuhkan dalam sebuah pemerintahan, Bung. Iya. Hanya saja beberapa kali kita berbincang dan mewawancarai beliau. Saat ini beliau belum berpikir untuk maju ke eksekutif menjadi kepala daerah. Benar sekali. Kemungkinan beliau tetap fokus sebagai wakil rakyat. Iya. Karena masih banyak aspirasi-aspirasi masyarakat yang kata beliau perlu beliau perjuangkan, seperti itu. Iya. Kemudian ada juga tokoh lembak lainnya dari Dapil Gading Cepaka Singgaran Pati. Itu adalah Nuzuluddin atau biasa kita sapa Do Nuzul. Do Nuzul ini aktif di adat istiadat, Bung. Beliau juga tergabung di lembaga adat. Beliau juga orang bidang kesehatan, pendidikan bidang kesehatan seperti Bunga. Iya. Jadi basic yang seperti ini juga dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin. Tentunya apalagi di masa pandemi ini, Bung, seorang pemimpin harus juga menguasai tentang bidang-bidang kesehatan, kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan. Dan Do Nuzuluddin ini juga dinilai layak dan pantas untuk diusung menjadi calon kepala daerah. Oke. Dan terakhir Bung ya, terakhir ada nama Ibu Fatmawati. Memang nama Ibu Fatmawati ini baru di periode ini Bung muncul. Ya. Kita belum mendalami terkait sepak terjangnya di dunia politik, namun dengan keberhasilan beliau memperoleh suara cukup signifikan dan menyingkirkan ya, katakanlah ya, menyingkirkan incumbent caleg dari Gerindra, juga itu patut dipertimbangkan. Iya. Artinya di sini Gerindra memiliki banyak sekali tokoh politik yang berpotensi dan siap maju di pemilihan kepala daerah. Saya kira itu kalau untuk di Kota Bengkulu. Namun kita jangan lupa Bung, Gerindra ini di tingkat tataran DPRD provinsi juga memiliki tokoh-tokoh politik yang sangat patut diperhitungkan oleh lawan politik. Iya. Sebut saja ada nama besar Bapak Soeharto. Pak Soeharto, betul. Bapak Soeharto ini kan sudah 2 periode Bung ya. 2 periode di sudah provinsi. 2 periode di DPRD provinsi Dapil Kota Bengkulu. Nah, ketika Bapak Soeharto nanti diamanahkan maju di Pilwakot, saya kira beliau tidak akan canggung lagi. Iya, benar. Iya kan? Selama dia caleg di DPRD Dapil Kota, dia mampu memperoleh suara yang signifikan. Apalagi nanti untuk berjuang sebagai kepala daerah di tingkat Kota Bengkulu. Lalu kemudian ada nama lebih tinggi lagi Ibu Susi Marleni Basin. Ibu DPR Susi RI. Ini ya DPR RI Dapil Bengkulu, selepel provinsi. Dia udah menguasai, konstituennya sudah mengakar ya Bung ya. Dan dia juga berhasil duduk di perwakilan kita ya Bung. Periode kedua juga ini Bung. 2 periode juga. Ya, artinya di sini Gerindra sangat bertabur bintang. Gerindra mampu nanti saya kira bertarung ya di Pilwakot maupun Pilgub. Ibu Susi juga saat ini juga kalau tidak salah sebagai waketum ya untuk Gerindra Pusat.
Iya, iya, kalau nggak salah begitu, Bung. Nah, pengaruh dari Gerindra pusat ke daerah itu sangat sangat Signifikan. sangat dominan sekali Iya, ya saya kira. Oke. Itu saja Bung, untuk sementara. Oke, berarti dari Gerindra sendiri setidaknya sudah ada 6 nama ini, Bung. Orang-orang yang memiliki potensi dan masa-masa yang loyal, gitu, Bung ya. Pemilih-pemilih di akar rumput yang sangat loyal, bahkan dibilang apa namanya, Bung? Militan, Ya, militan. militan ya. Setidaknya ada nama Marliadi, dia memiliki masa militan di akar rumput. Bang Sulihin Adnan juga demikian. Bang Nuzuluddin atau Do Nuzuluddin ini juga demikian memiliki masa-masa yang militan. Terus Ibu Fatmawati. Nah, lalu ada Pak Soeharto yang sekarang juga menjabat salah seorang wakil ketua di DPR Provinsi, Bung. Ya. Beliau ini juga dikenal cukup vokal memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Bengkulu, wilayah dapil dia. Dan juga Ibu Susi, Bung. Ibu Susi ini juga dikenal merakyat dan juga aspiratif terhadap warga di Provinsi Bengkulu, Bung. Bagaimana sepak terjang selama ini, selama periode yang lalu juga ditunjukkan dengan periode-periode ini, begitu, Bung. Nah, Bung, kalau kita mengamati figur-figur politik, tadi kan Anda sudah bilang kalau misalnya Bang Sulihin Adnan itu dia akan fokus pada legislatif, beliau tidak akan maju pada legislatif, eksekutif. Nah, Jadi, artinya sudah apa namanya, sudah memperkecil persaingan di internal Gerindra sendiri, Bung. Kira-kira begitu, Bung ya? Ya, kalau saya tangkap dari pernyataan bahwa pernyataan beliau. sejatinya seluruh kader itu Bung Ya. siap Hmm. siap ketika diamanahkan partai, siap maju pemilihan legislatif ataupun maju pilwakot. Begitu juga saya kira Pak Solihin Adnan ini. Iya, iya, iya. Namun demikian saya lihat dia lebih ke legislatif karena saat ini saja beliau sudah fokus kepada apa namanya itu perda, Bung ya. Pernah. Beliau sangat fokus, beliau sangat menguasai hal-hal itu dan memikirkan aspirasi-aspirasi masyarakat. Iya. Hanya saja saya kira ketika beliau nanti diamanahkan untuk maju pilwakot, bukan tidak mungkin itu akan disambutnya seperti itu kan. Iya. Tapi tetap menunggu konstelasi perpolitikan nasional, begitu, Bung ya? Benar, Dan Bung. apa yang Bung bilang beberapa waktu lalu, hasil pemilu legislatif 2024. 2024 ya, Bung ya. Nanti akan muncul nama-nama yang kira-kira berpotensi diusung, begitu, Bung ya. Selain partai politik ini juga mendasarkan diri pada survei dan komitmen di partai. Saya rasa, Bung, dari kelima nama ini memang mereka memiliki potensi-potensi yang cukup potensial apabila mereka maju di 2024 untuk Ya. untuk eksekutif ya, Bung ya. Benar, Bung. Sebab kita tidak bisa mengabaikan dukungan-dukungan masyarakat kepada wakilnya ini, Bung. Karena mereka, kita tahu sendiri, Bung, Gerindra di Kota Bengkulu, bahkan di Provinsi Bengkulu itu menjadi salah satu pemenang pada pemilihan kemarin, Bung. Ditunjukkan dengan pemilihan presiden dan juga DPR, Bung. Nah, kita tidak bisa mengabaikan itu, Bung. Selain mereka memiliki apa namanya, Bung, pemilih-pemilih yang rasional dan juga militan, juga mereka memiliki visi misi yang jelas untuk membangun suatu daerah, begitu, Bung ya. Kalau kita Ya. tangkap dari pemberitaan selama ini, Bung, Ya. Anda mengamati kinerja hasil teman-teman DPR khususnya dari Gerindra ini, Bung, bagaimana di lapangan, Bung? Silakan, Bung. Ya, yang terpantau ya. Ya. Yang terpantau ini aktivitas khususnya di DPRD Kota Bengkulu. Pada reses beberapa waktu lalu seperti yang dilakukan Do Nuzuluddin, salah satu kader terbaik Gerindra Kota Bengkulu, Dapil Gading Cepaka Singgarapati. Saat reses beliau ini
unik, Bung. Unik. Ya, beliau menggelar reses bersama para petani di pelataran sawah. Oh, Ternyata tujuan beliau itu yaitu menyalurkan dana aspirasi beliau untuk perbaikan jalan usaha tani. iya, iya, Karena iya. beliau melihat hal itulah yang sangat dibutuhkan oleh petani untuk saat ini sementara ini ya kan. Iya. Jadi pola-pola pikir seperti inilah yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin, saya kira, Bung ya. Ya. Semoga saja Dono Zuludin ini memiliki kesempatan yang sama untuk maju di pilkada atau dia melangkah lebih tinggi ke tingkat DPRD tingkat provinsi, Bung. Iya, iya. Berarti sangat berpeluang ya, Bung ya. Ya, Bung, artinya Bung dari berapa 6 nama ini Bung, di 6 nama tokoh Gerindra yang ada di Kota Bengkulu ini Bung memiliki cara-cara unik ya Bung ya untuk menarik simpati masyarakat. Selain mereka juga aspiratif Bung ya. aspiratif sekali, Bung, saya Aspiratif lihat. sekali, dan juga mereka mampu memprioritaskan program-program mana yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti Benar yang sekali, dilakukan Bung. oleh Benar, Bung. Bung Nuzul. Nah, Bung, tentunya berdasarkan pengalaman kita selama ini sudah berapa kali pilkada, Bung, kita menjadi saksi sejarah, Bung. Iya, Pilkada maupun pilwakot maupun pilpres dan pileg. Ternyata, Bung, tokoh-tokoh yang memiliki masa-masa militan ternyata sangat disukai, Bung. Terbukti dengan ada anggota DPR kita ini sudah 2 kali duduk begitu, Bung ya. Lalu Ibu Susi, Pak Soeharto juga memiliki masa-masa militan yang sangat mereka jaga konstituen itu sehingga menjadi modal sosial mereka ketika mencalon lagi. Nah, Bung, Anda melihat di Kota Bengkulu sosok-sosok ini ada di Gerindra ya, Bung ya? iya, Bung. Silakan, Bung. Ya, ini balik lagi dari hasil wawancara kita dengan pihak KPU Ya, bahwa benar untuk pemilihan kepala daerah itu bertepatan juga di tahun yang sama juga ada pemilihan legislatif. ya, Bicara soal partai politik, tentunya partai harus berpikir keras terlebih dahulu untuk di pemilihan legislatif, Bung. ya. Berarti legislatif dulu, Bung ya? Ya, setidaknya partai mampu menorehkan suara terbanyak di pileg itu sehingga pada pilgub atau pilwakot nanti partai bisa mengusung kader-kader terbaiknya. Katakanlah Gerindra, ketika Gerindra pada pemilihan legislatif nanti menjadi pemenang di Kota Bengkulu maupun di Provinsi Bengkulu, bukan tidak mungkin kader-kader terbaik Gerindra akan maju sebagai calon wali kota dan calon gubernur, seperti itu. Iya. Ya, di sini kita simak sama-sama, sahabat. Saya kira semua partai memiliki semangat yang sama, menarik simpatik sebanyak-banyaknya masyarakat. Silakan sahabat menilai sendiri apakah baik untuk kita semua atau seperti apa. Silakan sahabat menentukan sikapnya pada pileg dan pilwakot nanti, gitu, Bung. Oke, sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada. Di Partai Gerindra sendiri tidak kekurangan kader-kader yang potensial yang juga memiliki visi dan misi untuk rakyat dan kemajuan Kota Bengkulu. Nah, Bung, tentunya di setiap sebelum pemilihan, Bung ya, itu selalu mendasarkan pada hasil survei partai politik manapun begitu, Bung ya. Ya. Satu hasil survei, di survei itu yang dilihat adalah popularitas, elektabilitas, dan kemungkinan berkoalisi begitu, Bung ya. Karena kita tahu untuk maju di pilwakot itu harus berkoalisi, Bung ya. Ya, 7. Ya, minimal 7 kursi. Artinya kalau Gerindra 4 kursi berarti kurang 3. Mereka harus berkoalisi juga dengan partai Benar, lain begitu ya. Karena tidak ada partai mayoritas ya di DPR Kota Bengkulu. Begitu, Bung ya. Oke, nah kemungkinan itu terbuka, Bung ya. Kalau untuk Gerindra, Bung, mungkin seideologi atau sepaham begitu, Bung? Ya, melihat jika berkaca pada pilwakot sebelumnya, Gerindra itu kan berkoalisi bersama Partai Amanat Nasional ya. Ya, balik lagi pada periode ini bisa saja, Bung. Iya. Koalisi itu kembali terjalin, sehingga adanya kader terbaik
Gerindra bertemu dengan kader terbaik PAN, Begitu. atau Gerindra bersama PKS, karena chemistry antara dua partai ini saya kira level nasional pun terjalin ya Bung ya. Chemistry, ya, betul sekali. Ada chemistry-nya ya Bung ya. Iya. Ya. Oke. Sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada, berhubung waktu yang membatasi kita di edisi podcast kali ini, tapi setidaknya kami sudah membongkar wacana terkait dengan pemilihan wali kota yang akan dilaksanakan pada 2024. Itu kita membahas ada tokoh-tokoh potensial yang ada di Partai Gerindra, begitu Bung ya? Ya. Nah Bung, sebelum kita closing, mungkin ada closing statement dari Bung. Silakan Bung. Ya, ini selalu kita ulang ya, selalu Ya. kita sampaikan ke sahabat bahwa bincang-bincang kita ini bukan berdasarkan juga kita sok tahu. Nah, ini semua kita sampaikan dari hasil yang pernah kita wawancarai, yang pernah kita obrol, yang pernah kita buat beritanya. Jadi ini juga tujuannya bukan apa-apa, bukan untuk mengecilkan pihak-pihak tertentu, juga bukan untuk mempromosikan pihak-pihak tertentu. Jadi ini murni sebagai bahan pertimbangan bagi sahabat mengenai siapa tokoh politik yang diinginkan untuk maju sebagai kepala daerah. Nanti silakan sahabat berkomentar di link YouTube ini. Ketika ada hal-hal yang dirasa kurang penyampaiannya dari kami, silakan sahabat tambahkan diri, usulkan saja siapa. Semoga saja suara-suara dari sahabat juga diperhitungkan untuk para kandidat itu ya Bung ya. Iya. Oke, itu tadi sahabat Radar Bengkulu. Semoga wacana yang kami sampaikan ini dapat memberi hasanah baru dalam pemikiran dan juga perbendaharaan informasi pada sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada, sehingga dapat menentukan siapa yang layak untuk didukung menjadi salah seorang pemimpin di Kota Bengkulu. Nah, ini kebetulan saja Partai Gerindra yang kita bahas pada malam hari ini Bung ya. Benar Bung. Mungkin kedepannya partai yang lain juga akan kita bahas terkait dengan tokoh-tokoh dan figur politik yang mereka miliki. Setidaknya mereka punya figur-figur populer, punya figur yang elektabilitasnya baik, sehingga dapat meyakinkan masyarakat pemilih. Terbukti dengan banyaknya raihan kursi yang mereka dapatkan di Kota Bengkulu, di Provinsi Bengkulu, begitu Bung ya. Oke, kami tidak akan berpanjang lagi sahabat. Bila ada kata-kata yang kami kurang berkenan dan menyinggung ataupun seolah-olah mengecilkan partai tertentu, tidak ada maksud dari kami berdua seperti itu. Yang jelas kami ingin menyampaikan wacana dan membongkar khasanah pemikiran kita. Silakan sampaikan kritikan dan sarannya di kolom komentar YouTube Radar Bengkulu yang sebentar lagi akan tayang. Begitu Bung ya? Oke. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami berdua mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.